Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Tofani Ali Putra Wijaya beserta rekan saya Tengku Ahmad Nur Alusaini. Kami adalah mahasiswa ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam video ini berisi pembahasan mengenai ombudsman. Apa saja? Yakni sejarah ombudsman di dunia, jenis-jenis ombudsman sedari awal hingga saat ini, sejarah ombudsman di Indonesia, lalu yang terakhir ada tugas, fungsi, dan kewenangan ombudsman Republik Indonesia. Video ini sendiri dibuat untuk menyelesaikan tugas hukum administrasi negara. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai sejarah ombudsman di dunia. Ombudsman. Ombudsman adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah dan membantu aparatur agar melaksanakan pemerintahan secara efisien dan adil. Juga untuk mendorong pemegang kekuasaan melaksanakan pertanggungjawaban serta pelayanan secara baik. Umumnya, ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi atau maladministrasi publik. Maladministrasi adalah perbuatan koruptif yang meskipun tidak menimbulkan kerugian negara, namun mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dalam kurung warga negara dan penduduk, karena tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik, dalam artian mudah, murah, cepat, tepat, dan berkualitas. Ombudsman sendiri berasal dari bahasa Swedia kuno yang berarti perwakilan. Namun, karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan kata yang dapat menggantikan ombudsman, sehingga kata ombudsman pun dipakai sebagai nama lembaga negara yang sama di Indonesia. Ombudsman sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang paling tua hingga saat ini. Secara sejarah, Ombudsman pertama kali didirikan di negara Swedia. Namun, jauh sebelum Ombudsman didirikan di era modern, Ombudsman pertama kali ditemukan pada masa Kekaisaran Romawi kuno, yang dikenal dengan lembaga Tribunal Plebis, yang menjalankan fungsi Ombudsman, yakni melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan atau penguasa. Model pengawasan Ombudsman juga telah ditemui di Cina sejak 225 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Qin, di mana Kaisar Cina membentuk lembaga pengawas yang dikenal secara internasional dengan sebutan Control Yuan atau biasa disebut juga dengan Konkrit, yang bertugas mengawasi perilaku para pejabat kekaisaran dan menjalankan juga fungsi sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada Kaisar Qin. Sebagai suatu institusi yang secara tegas melembaga, sistem ombudsman justru sebenarnya pertama kali dikenal pada masa kekhalifahan Islam. Dean Omgeterer, mantan presiden Asosiasi Organisasi Ombudsman Amerika Serikat, menemukan bahwa pada dasarnya ombudsman berakar dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Hal ini dapat dilihat pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Yang pada masa itu beliau memposisikan diri sebagai muhtasib, yaitu orang yang menerima keluhan dan juga menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan pejabat pemerintah. Jadi pada kala itu Khalifah Umar bin Khattab apabila menemukan atau mendapatkan laporan atau keluhan atau semacamnya dari masyarakat yang dipimpinnya, maka beliau akan secara sukarela memposisikan dirinya sebagai mediator hingga masalah yang dilaporkan atau dikeluhkan selesai. Muhtasib dilakukan secara langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan cara mendengar secara langsung keluhan dari rakyat. Umar bin Khattab kemudian membentuk lembaga Qadi al-Qudaat atau yang saat ini dikenal sebagai Hakim Agung, dengan tugas khusus melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.
Lembaga Qudi Al-Qudaat tersebut kemudian dikembangkan oleh dinasti Osmania di Turki, yang setelah itu dijadikan role model oleh pemerintah Swedia untuk membuat lembaga ombudsman namun secara modern, yang hingga saat ini menjadi role model pula bagi hampir kebanyakan lembaga ombudsman yang ada di dunia. Pada tahun 1709, Raja Swedia Charles ke-12 mengungsi ke Turki karena kalah dalam perang melawan Rusia dan berkesempatan mempelajari dan mendalami tentang lembaga Qudi Al-Qudaat tersebut. Sekembalinya Raja Charles ke-12 ke Swedia, ia menggagas pembentukan lembaga dengan fungsi dan peran yang sama dengan Qudi Al-Qudaat dan diberi nama Ombudsman yang menurut bahasa Skandinavia atau Swedia kuno yang artinya pengawas penyelenggara negara atau perwakilan. Itu pula sebabnya Swedia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang membentuk ombudsman modern atau parliamentary ombudsman pada tahun 1809. Setelah Raja Charles ke-12 wafat, lembaga ombudsman sebelumnya yang bernama Hex Ombudsman berganti nama menjadi The Office of Chancellor of Justice atau Chancellor of Justice yang dipilih oleh Tuan Tanah atau Estate, yang kemudian selanjutnya berubah dipilih oleh parlemen yang bertugas antara lain menjamin hak-hak publik, perlindungan individu, serta mengawasi ketataan hakim dan pejabat negara terhadap hukum, mencegah dan menindak maladministrasi. Pada tahun 1809, Swedia secara resmi mencantumkan ombudsman parlementer dalam konstitusi. Kewenangan ombudsman ini antara lain memiliki kewenangan penuntutan terhadap tindakan maladministrasi atau malfeasance yang dilakukan oleh hakim dan pejabat negara lainnya. Pada tahun 1915 dibentuk ombudsman militer, namun beberapa tahun kemudian pada tahun 1968 ombudsman parlementer dan militer digabung menjadi satu. Ombudsman di Swedia sendiri bertahan cukup lama sebagai satu-satunya lembaga ombudsman di dunia. Hingga pada tahun 1919 di Finlandia dibentuk lembaga ombudsman dengan role model ombudsman yang sama. Dan selanjutnya pada tahun 1955 lembaga ombudsman dibentuk di Denmark. Sistem ombudsman telah mencantumkan institusi ombudsman ke dalam konstitusinya. Usai sudah penjelasan mengenai sejarah ombudsman di dunia. Untuk penjelasan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis ombudsman dan sejarah ombudsman di Indonesia akan dibahas di part video selanjutnya. Terima kasih.